itu istrinya mau dikasih makan apa, mau dikasih makan batu. Minasan, ahlan wasalan. Kali ini aku akan membahas persoalan tentang nikah muda bersama narasumber kita, tamu spesial yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan sekaligus sebagai pelaku dalam persoalan kita kali ini. Siapakah dia? Langsung saja kita panggil orangnya. Ini dia. Iya, sudah hadir di kalangan kita semuanya. Berhubung sudah ada di kalangan kita, langsung saja agar teman-teman juga tahu siapakah beliau. Silahkan perkenalan ke teman-teman. Ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan. Saya biasa dipanggil Ramdan. Umur saya 25 tahun. 25 tahun ya. Biasa dipanggil Ramdan. Mas Ramdan ini Mas atau Pak atau apa ini? Oh, Mas aja. Oke. Konon katanya nikah muda ya. Waktu nikah itu dulu umur berapa? Waktu nikah saya di umur 21 tahun. 21 tahun. Dan istri? Istri saya di umur 18 tahun. 18 tahun. Berarti waktu sekolah itu istrinya? Masih sekolah atau gimana? Kebetulan istri saya sekolah sampai SMP. Habis SMP itu beliau kerja. Dulu cerita awalnya itu bagaimana? Bisa dari awal ketemu sampai di penghujungnya nikah dan sampai sekarang itu bagaimana ceritanya? Mungkin dulu saya iseng-iseng sih main sosmed gitu. Oh, iya? Orangnya enak gitu untuk merasa cocok gitu ya? Merasa cocok itu. Awalnya yang ngajakin nikah, dianya sih yang ngajakin nikah. Oh, ceweknya malah pengen ngajak nikah? Ceweknya ngajak nikah, terusan saya saat itu kaget juga sih. Saya minta waktu untuk mikir-mikir, kan nikah muda, apa sih nikah muda? Saya juga kan pengen gitu, kayak teman-teman yang lain bebas lah gitu. Ya udahlah, saya minta waktu 1 minggu untuk berpikir, putusin. Ya udah nanti saya bilang ke keluarga. Nah habis itu saya bilang ke keluarga juga kaget juga. Kaget juga ya. Keluarga juga masih nggak langsung bilang iya. Keluarga juga sekiranya 1 bulan lah, 1 bulan. Terus baru mereka ngomong, itu juga nggak bilang iya juga, ada toleransinya juga. Kamu yakin nggak mau nikah? Nikah itu nggak boleh buat mainan, intinya seperti itu kan. Terusan saya bilang saya yakin dengan mereka, saya yakin kok saya nikah, saya merasa bisa menjaga pernikahan saya. Motivasi terkuat itu apa? Aku benar-benar nikah itu apa? Kalau masalah motivasi terkuat saya sih, ini misalkan saya nggak nikah, tapi saya kalau pacaran malah saya bikin dosa. Yang pertama itu kalau kita terus menerus, kita mungkin itu dosa kayak pegangan tangan atau apa, itu kan juga dosa. Apalagi kita nanti kalau kita misalkan udah lama lah pacaran, apalagi zaman sekarang kan, itu pacaran ya tahu sendiri gimana nya, takutnya malah jadi yang nggak baik juga, kayak ambil duluan. Nanti saya juga kan bikin malu keluarga juga. Nah itu sih. Daripada istilahnya berbuat pelanggaran sampai menjerumus ke perzinahan, mending langsung nikah saja gitu ya. Dari motivasi terkuatnya. Ya. Kemudian setelah menikah itu reaksi orang-orang sekitar itu bagaimana? Teman-teman mungkin, teman sekolah atau teman kerja? Setelah saya memutuskan untuk menikah, kayak banyak tetangga-tetangga kayak, kenapa sih menikah, orang belum ngebahagiain orang tua, kenapa sih menikah, emang udah hamil apa ceweknya. Terus saya yakin lagi sih, misalkan saya nggak menikah sekarang ya kan, misalkan saya memutuskan untuk pacaran, nah saya berzina, kayak saya melihat cewek itu, apalagi dengan tanda kutip ya, kayak kita itu ya nafsu gitu kan, dosa saya nanti gimana. Nah nanti kalau saya berzina, dan si cewek itu hamil, yang malu itu siapa? Yang malu juga nanti kan keluarga juga. Iya benar. Untuk suka dukanya selama menikah sampai saat ini yang dijalani itu apa suka dukanya? Kalau sukanya itu ya menurut saya pribadi itu sangat banyak sih. Lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Untuk dukanya sendiri, kita biasa misalkan dukanya kayak makan biasa sehari 50.000. 50. Atau kita seminggu dibikin paling sedikit itu 300.000. 300.000.
seminggu 300.000. Nah sedangkan saya waktu itu 50.000 untuk 1 minggu. Itu sih saya waktu itu harus makan tempe kangkung terus tiap hari sama istri ya? sama istri. Jadi Itu sih yang dukanya kayak lebih ke keuangan gitu. Keuangan. Saya rasa mungkin itu juga istilahnya secara permasalahan secara umum sih ya. Mungkin menjalani rumah tangga dari nol itu pasti ya juga masalah seperti itu sih, saya rasa. Mungkin suatu hal yang wajar bagi saya. Tapi yang jelas lebih banyak sukanya gitu ya. Lebih banyak sukanya kita misalkan kita bisa kemanapun kayak nggak merasa apa ya terbebani gitulah, intinya kita mau gandengan tangan kita udah sah, itu pahala juga. Mantap. Ini kalau ada teman-teman nih barangkali aku nggak mau pacaran, aku mending langsung pengen nikah lah, tapi belum punya pekerjaan, ini bagaimana ini pendapatnya? Sebenarnya itu pemikiran yang menurut saya pribadi itu sangat bagus sih. Tinggal kita kayak semangatnya aja sih. Untuk kita ngidupin keluarga itu kan gimana? Ya udah kita harus semangat cari kerja. Seperti itu sih. Berarti ya harus istilahnya bertanggung jawab lah ketika ingin nikah muda, berarti harus punya kerja karena harus menafkahi keluarga gitu ya. Benar banget. Pesannya bagaimana untuk generasi muda, generasi penerus saat ini dari Mas Ramdan sendiri? Kalau pesan saya, kita itu lebih baik nikah muda daripada kita pacaran, kita mendapatkan dosa, terusan kayak belum itu baru jina-jina kecil kayak memandang wanita lain atau laki-laki lain sampai kita terbawa nafsu, apalagi kayak pegangan tangan. Terus yang paling berat sih sampai ke zina sih, itu paling berat banget. Daripada seperti itu lebih baik kita menikah muda, kita dapat pahala juga, kita mau ngapa-ngapain dapat pahala juga. Intinya seperti itu sih. Mending nikah muda daripada pacaran yang menjurus ke perzinaan gitu ya. Oke, bagus sekali sih pesannya. Kalau nggak pengen nikah muda ya nggak apa-apa, tapi ya asalkan jangan pacaran. Nah itu istilahnya secara kesimpulan atau kebalikan dari pesan tadi. Oke, mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Kita sangat bahagia sekali kedatangan tamu spesial yang mungkin menginspirasi banyak teman-teman di luar sana. Daripada ke pelanggaran-pelanggaran akhir zaman saat ini, mending lebih baik nikah muda. Yang penting kita harus membuktikan kita itu nikah muda kenapa. Kalau misalkan kita dicibir di tetangga, itu istrinya mau dikasih makan apa, mau dikasih makan batu, kita intinya buktiin aja bahwa kita itu bisa, kita itu mampu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Kita sudah berbincang-bincang banyak mengenai hal nikah muda. Barangkali ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mite kurite arigatou gozaimashita. Ilang kok. Udah kayaknya.